Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah kamu tanda mulia. Tuan-tuan guru, para kiai, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat semua yang mensupport acara ini. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat jemputan majlis. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Malam ini malam tanpa bintang, karena semua bintang turun ke air molek. Gitulah hebatnya. Saya di air molek ini tahun 1996, 22 tahun yang lalu. Tepat 2016 saya diundang kembali oleh almarhum Tuan Haji Hasanuddin Hussein, kepala sekolah saya, Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu. 20 tahun saya tinggalkan, saya diundang kembali datang berkumpul dengan kawan-kawan yang dulu satu kelas, satu perjalanan, satu lokal, satu guru, satu buku, satu kelas. Dan yang dulu imut-imut sudah berubah menjadi, saya tak ada yang bilang, dulu bukan main cantik, meleleh air liur nengok, sekarang menetes air mata. Artinya apa? Zaman berubah. 20 tahun tidak jumpa, pertanyaannya, anak kau berapa? Ada juga yang mancing-mancing, bini kau berapa? 20 tahun tak jumpa. Nanti 2026, 30 tahun tak jumpa, kami akan reuni lagi, pertanyaannya sudah berubah. Kau sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, kanker. 2036, 40 tahun tak jumpa, pertanyaan sudah berubah. Kubur Somad di mana? 2046, 50 tahun tak jumpa, pertanyaan sudah berubah. Kau pakai pampers merek apa? Hari berubah, zaman berganti. Yang dulu anak-anak sekarang sudah menjadi ibu. Anak-anak bukan ibu-ibu. Begitulah. Dan semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Ibunda Hajah Hairani Kamal, kepala sekolah saya, masih terbayang wajahnya di pelupuk mata. Berapa lama saya sekolah, kenangan saya tak pernah dia marah sama saya. Untuk ibu-ibu guru kami, ustadz-ustazah kami, syai'ul lillahi walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah indahnya menjadi guru. Kenapa? Walaupun sudah lama tak jumpa, meninggal dunia, murid itu tak pernah lupa. Bayangkan satu lapangan keliling manusia penuh membacakan Al-Fatihah sampai ke makam mereka macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Jadi orang kaya belum tentu ada yang mengirimkan Fatihah. Pak, itu orang kaya itu rumahnya besar. Mana dia sekarang? Meninggal dunia, mampus. Dulu sombongnya minta ampun. Menjadi pejabat belum tentu ada orang ngirim Fatihah. Itu Pak pejabat, mana dia sekarang? Tangkap KPK, rasakan. Tapi menjadi guru, itu mengapa saya memilih profesi menjadi guru. Saya adalah guru. Ustaz Somad guru? Ya, saya guru. Di mana? UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oh, kalau di kampus itu bukan guru Ustaz, itu namanya dosen. Ya, disebut dosen karena gajinya 2 sen. Kalau yang di sebelah kiri saya tadi, yang duduk di sebelah kiri saya waktu duduk, itu bukan guru tapi kiai. Kalau saya ustad, kalau beliau kiai. Apa beda kiai sama ustad? Oh, saya ustad pun tak ditulis. Oh, ada ustad di atas. Beliau kiai. Beda kiai sama ustad itu 3. Kiai itu punya pesantren, saya tak punya.
Beliau punya pesantren Khairul Ummah. Yang kedua, kiai itu bisa baca kitab karena beliau dari pesantren Darul Rahman Jakarta, sedangkan saya dari Madrasah Aliyah. Yang ketiga, kiai itu bojone loro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jangan marah. Jangan marah. Kalau ibu marah, mengamuk, pulang. Kalau gini ceramahnya kita pulang lah. Sama juga, parkir belum tentu bisa keluar. Insya Allah ibu-ibu, tahun baru ini saya diundang dalam momen tahun baru hijrah. Mudah-mudahan yang sebelumnya hatinya kusam, hitam, gelap berganti dengan hati yang baru, dengan hati hidayah insya Allah. Yang selama ini semangatnya semangat lama lapuk, setelah pengajian ini bangkit semangat baru insya Allah. Tapi yang bini lama tetap tak berganti. Udah, ibu udah kuat kan? Gitu cara menyenangkan hati perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Yang pertama, malam ini yang mau saya jelaskan 5. Kenapa 5 Pak Ustadz? Kalau 7 payah. 5. Dan saya tidak ada kampanye partai. Jangan nanti Ustadz ini dari tadi 5. Jangan-jangan dia caleg nomor 5. Enggak. Untuk apa saya jadi caleg? Wakil presiden saya tak mau. Sombong kali Ustadz Somad itu. Bukan sombong. Sombong sedikit aja. Pelajaran hijrah yang pertama, kalau terasa sulit di satu daerah, kalau terasa sempit di satu daerah, maka kita silakan pindah ke tempat lain. Begitu juga saya hijrah ke Air Molek, karena sulit saya di sekolah saya yang lama. Kenapa? Cabut saya dari situ. Tak ada surat pindah. 5 bulan saya tak sekolah. Sampai akhirnya datanglah Ustadz berceramah ke Kabupaten Pelalawan. Ceramah, selesai ceramah diundang ke rumah. Kata mak saya, Ustadz ngajar di Air Molek kan? Ya. Bisa tak anak saya hijrah ke situ? Pindah sekolah? Iya. Pasti nakal anaknya. Kami tidak menerima anak nakal. Nanti rusak sekolah kami. Tolonglah Pak Ustadz. Lama-lama karena dirayu, mana anaknya? Ditengoknya saya. Wow. Masih ada sisa-sisa kebaikan. Diterimanya saya di Nurul Falah. Artinya apa? Kalau ada orang mau pindah, jangan kita cepat menjudge. Jangan tengok, wah ini anak hantu ini. Ini anak setan ini. Lapang hati mereka menerima saya. Almarhumah Ibu Haji Hairani Kamal menerima saya. Bapak almarhum Haji Hasanuddin Husain menerima saya. Bapak almarhum Adnan Muttaqin menerima saya. Bapak Suherman Sregar menerima saya. Diterima mereka saya. Padahal tak ada surat pindah. Belakangan baru diurus. Waktu itu saya datang masa malas sekolah. Kau sekolah ya? Tidak. Untuk apa? Untuk apa sekolah? Menteri udah ada, presiden udah ada, gubernur udah ada. Jadi kau mau jadi apa? Belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Nah Bapak Ibu, kalau ada anaknya malas sekolah, maka dirayu dia baik-baik, masukkan sekolah. Dulu cuma Nurul Falah, sekarang sudah banyak. Mau masuk mana? Nurul Falah. Masuk mana? Khairul Ummah. Masuk mana? Madinatul Najah. Mau masuk mana? Sekolah. Masuk mana? Panti asuhan. Masukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terasa sempit di satu daerah, pindah. Terasa sempit dari satu kawasan. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah ini luas terampar? Fatuhajiru biha. Pindahlah. Mungkin rezeki engkau tidak di sini, di tempat lain akan ada rezeki yang lebih baik. Jangan takut ke tempat yang baru. Jangan takut ke suasana yang baru. Apakah orang yang hijrah itu orang yang pindah tempat? Tidak. Al-muhajir. Siapa itu orang yang hijrah? Ma hajara manahallahu an. Orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau terasa sempit Air Molek ini, pindahlah ke tempat yang lain. Pindah ke mana? Ke Pematang Rebah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat yang paling mulia,
tempat hijrahnya nabi-nabi. Nabi Ibrahim hijrah ke sana, Nabi Ismail dibesarkan di sana, tempat air Zam-Zam, menetes air matanya. Tapi aku pergi hanya untuk sementara saja Makkah. Setelah 10 tahun di Madinah, dia balik lagi membangun kota Makkah Al-Mukarramah. Saya pindah meninggalkan Air Molek 1996. Kemana aja Ustaz Somad? Dari Air Molek 96 ke Pekanbaru, 98 ke Kairo, 2002 pindah ke Malaysia, 2004 pindah ke Maroko, 2007 pindah ke Jakarta, 2008 pindah ke Pekanbaru, sampai 2018. Saya sudah hitung-hitung 2040 baru saya pindah ke alam barzah. Saya sudah ngitung. Dari mana Ustaz tahu 2040? Lahir 1977, 2040 umur saya pas 63 tahun. Kalau ikut Nabi Muhammad maka meninggal. Kasar sekali. Meninggal dunia. Yakin sekali Ustaz Somad umurnya meninggal tahun 2040, 63 tahun. Kalau sampai alhamdulillah. Andai tak sampai, niat sudah sampai. Kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini ya Allah, andai kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, alhamdulillah besok pagi aku tak buat dosa lagi. Andai kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, alhamdulillah besok pagi akan beramal soleh. Hanya cuman minta doanya satu saja dari Bapak Ibu. Kalaupun mati malam ini, matilah dalam keadaan mati husnul. Doakan saya Ustaz Somad, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Jangan doakan sekarang. Mau cepat aja jamaah ini kita mati. Baru ceramah 10 menit. Ustaz ceramah berapa lama? Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kecuali malam ini dikasih botol kecil, setengah jam selesai. Kuehnya banyak, tapi tak ada yang membuka plastik. Tentu kita segan buka kan. Udah mau saya buka tadi, segan Pak Kiai tak buka, saya diam aja lah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka kita ini sebetulnya pindah-pindah saja. Bapak Ibu semua berasal dari mana? Dari alam roh. Dari alam roh pindah ke mana? Alam rahim. Dari alam rahim pindah ke mana? Alam dunia. Dari alam dunia pindah ke mana? Alam barzah. Dari alam barzah pindah ke mana? Alam akhirat, surga atau neraka. Semuanya Bapak, Ibu, kita semua berasal dari alam roh. Tapi ada yang bilang alam arwah Pak Ustadz. Kalau satu roh, kalau tiga arwah, kalau dua rohani. Roh, rohani, arwah. Jadi kalau ada ibu namanya rohani, itu rohnya dua. Mohon maaf Bu Rohani, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya langsung meninggal. Bukan karena saya hebat, enggak, ajalnya sampai. Beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak ada bentuk jamak, tinggal diulang aja. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Kalau satu ibu, kalau banyak emak-emak lah. Beda sama bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu ummun, kalau banyak ummahat. Makanya belajarlah bahasa Arab. Alhamdulillah. Oh, itu bahasa Arabnya namanya zubab. Zubab artinya lalat. Idza waqa'a zubab fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke gelas tempat minum kamu, makanya tutup. Kalau terbuka itu dia mau masuk itu. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, celupkan. Kenapa dicelupkan? Karena salah satu sayapnya membawa racun dan satu sayap lagi membawa penawar. Tapi ini lalat yang bisa memoto. Udah selesai acara baru datang operatornya. Pak Ustadz mohon maaf, tadi kameranya arah ke sana. Awak sangka moto awak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini berasal dari alam roh. Waktu di alam roh itu belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya hanya roh saja. Saat itu Allah bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua roh menjawab, bala syahidna, engkau adalah Rabb kami. Itulah syahadat kita yang pertama. Adapun tadi salat Isya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti subuh bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Besok zuhur bersyahadat, itu syahadat ulangan. Syahadat yang pertama di alam arwah. Habis dari alam arwah pindah ke alam rahim. Rahim inilah makhluk yang tidak ada pada laki-laki. Ada laki-laki punya rahim? Kalau muka bisa dioperasi, ada laki-laki mengoperasi mukanya, namanya lady boy. Muka lady, kaki boy, berbulu. Muka macam perempuan, kaki kesebelasan. Tapi rahim belum bisa sampai sekarang diciptakan. Makanya kalau ada perempuan yang kena penyakit kista, rahimnya mau diangkat, apa kata dokter? Bu, ibu rahimnya harus diangkat. Dan nanti kalau rahim sudah diangkat, dipotong, ibu tidak lagi bisa punya anak. Si ibu menangis, suaminya senyum. Sehari setelah itu diperiksa lagi, dipanggil lagi si ibu. Bu, datang ke rumah sakit. Kami rupanya semalam salah diagnosa. Ibu rupanya tak sakit. Si ibu senyum, lakinya belum nangis. Macam tahu aja anak-anak kecil ini pula. Nah, berapa lama kita di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Kalau lewat 9 bulan 10 hari, bolah. Bahasa kerennya sesar. Sekarang baru ada sesar. Kalau dulu ditunggu aja lahir, tunggu aja. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dikatakan anak bisa dalam kandungan selama 2 tahun baru lahir. Kalau 2 tahun lahir begigi. Begigi. Bisa makan gulai jengkol. 2 tahun lamanya. Nah, 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Setelah lahir ke atas dunia, anak tadi pun diazankan ke telinga sebelah kanan. Ini telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua anak-anak di Air Molek ini waktu lahir diazankan. Beda sama anak di Australia. Waktu lahir, wow, amazing. Welcome to the world. Tapi kita diazankan, alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum mengazankan anaknya waktu lahir dulu, jangan diazankan sekarang. Jangan pula balik dari sini kau sebentar. Allahu Akbar, Allah. Anak udah semester 3. Apanya ayah nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Ustadz Somad, anaknya mau lahir, saya sedang ceramah. Jadi gimana Ustadz? Lahir aja, masa nunggu saya pulang? Anak saya pun lahirlah. Pas pula lahirnya 1 Muharram. Tidak kami setting. Dia tak ada request. Lahir. Ini sekarang banyak orang request. Gimana supaya anaknya lahir tanggal 12, bulan 12, 2012. Dipaksakan, baru 7 bulan. Oh keluar, mohon maaf kalau kebetulan lahir. Oh, ibu tuh mau menengok Pak. Dia mau meyakinkan Ustadz nih ada tak di alam nyata. Nah, itu mau ditengok. Mau ditengoknya. Ibu jangan terlalu berteriak. Malam nih bapak ini tak menangkap, besok ditilangnya, baru tahu. Nah, lalu kemudian setelah lahir ke alam dunia, kita nih pindah-pindah terus. Makanya jangan takut pindah dari alam roh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia. Di alam dunia ini pun tak lama, dari dalam tanah naik ke atas tanah. Inilah dunia.
Semua yang naik ke atas ini pasti turun ke bawah. Tadi pertama protokol, Ustadz Isroihan Iskandar, itu kawan kelas saya. Sama kami kuliah di IAIN Susko 1996-1997. Naik ke atas, protokol. Habis itu dia turun. Lalu kemudian diundang Ananda, anak dari Ustadz Umar Dulis, sahabat saya, musabaqah tilawatil Quran. Naik ke atas. Habis ngaji, turun. Kemudian bapak-bapak dari LP2A, setelah dipasangkan pin, turun. Tak lama itu saya pula naik ke atas. Ini pun tak lama lagi turun. Semua yang naik ke atas ini pasti turun. Inilah dunia, ini pentas dunia. Kira-kira ada tak? Begitu selesai acara, ada adik-adik yang tak mau turun. Datang panitia, dek enggak turun? Enggak, dia sampai besok pagi di sini. Artinya kalau sudah sampai masanya tiba, kita akan turun masuk ke dalam dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tak lama masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing pita lah. Mati. Masalah mati, semua akan mati. Kita akan pindah ke sana. Michael Jackson katanya takut mati masuk ke dalam ruang hampa udara, dalam kaca. Kata dia malaikat maut tak masuk ke dalam. Masuk juga. Rumah yang di dalamnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk. Malaikat tak mau masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang menjemput engkau. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di dalam peti yang kokoh, mati. Maka jangan takut cerita mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang pejabat mati, rakyat jelata mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak meninggal. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut pindah. Pindah dari alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga langsung tanpa transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Selamatkan dari api neraka. Kalau engkau mau tahu rasanya masuk neraka, pulang dari sini beli mancis, setiap mau berdosa bakar ujung jari. Berapa lama kau tahan, itulah lakukan dosa. Kau mau buat dosa berapa lama? 1 menit, bakar 1 menit. Tak terbakar Pak Ustaz, coba tes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut pindah, jangan takut pindah, jangan takut pindah, tapi pindahnya ke tempat yang lebih baik. Udah selesai. Itu pelajaran pertama. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada ceramah itu semua dibahasnya. Dari mulai sungai apa namanya? Sungai Indragiri sampai ke Sungai Nil. Semua dibahas. Saya termasuk yang tak pandai. Maka saya bahas hanya 5 saja. Pelajaran yang pertama dari hijrah adalah bahwa kita jangan takut pindah ke tempat yang baru. Adik-adik yang dari Air Molek, nanti tamat sekolah dari Khairul Ummah, tamat sekolah dari Nurul Falah, pindah kalian mau pergi kemana? Mau pindah ke Surabaya, silakan. Mau pindah ke Medan, silakan. Mau pindah ke Kairo, silakan. Mau pindah ke Maroko, silakan. Abang-abang kalian dulu sudah lama sekolah kemana-mana. Ustadz dulu S1 di mana? Mesir. Habis dari Mesir kemana? Ke Maroko. Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustaz. Apa pula Maroke? Mesir. Habis Mesir Libya. Habis Libya Tunisia. Habis Tunisia Aljazair. Habis Aljazair Maroko. Habis Maroko Samudra Atlantik. Habis itu Real Madrid Barcelona. Manchester United. Kenapa Ustaz jauh-jauh kuliah di sana? Pekanbaru kan ada S2. Pekanbaru S2 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25.
Duit tak ada. Di Maroko gratis. Ustadz sekarang tak nyambung S3, belum dapat yang gratis. Saya mau nyari sekolah yang gratis-gratis saja. Nah, nanti adik-adik mau pindah kemana? Silakan. Aku tak maulah jadi ustadz, aku mau jadi polisi aja. Silakan. Kalian kalau jadi polisi pahalanya dua. Pertama, pahala dengar ceramah. Kedua, pahala mengamankan ustadz. Mana yang ada berani mengganggu saya? Dulu iya diusir-usir orang kita. Sekarang diusir juga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana orang yang takut? Jangan takut pindah profesi. Kira-kira mana orang yang takut? Sama ustadz apa sama polisi? Sama polisi. Ustadz tahu dari mana? Saya terlambat sholat Jumat, macet. Sholat saya di Masjid Akramun Nas, Unri, Gobah. Pas terlambat, khotib sudah naik. Saya di sop paling belakang. Anak-anak di samping itu ketawa. Saya tengok gini, saya pula ditengoknya. Bukan takut dia sama saya. Tak lama sesudah itu datang polisi terlambat. Polisi lebih terlambat dari saya. Karena mereka ngatur lalu lintas. Begitu Pak Polisi masuk, pucat anak-anak itu. Takut mereka. Kenapa mereka takut? Pistolnya. Walaupun pelornya tinggal. Nah sekarang saya tanya, mau jadi ustadz apa mau jadi polisi? Semua mau jadi polisi. Ada satu mau jadi ustadz, itu pun dipaksa maknya jadi ustadz. Kalian mau jadi polisi, kalian mau jadi tentara, kalian mau jadi advokat, jangan takut pindah profesi. Kalian jadi advokat. Advokat itu bukan yang hijau coklat-coklat itu. Advokat itu apa itu? Lawyer. Bahasa kampung kami lawyer. Pengacara. Pengacara bukan pengangguran banyak acara. Nah, jadi apapun kalian, bayangkan kalau ada anak air molek tiba-tiba lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta karena hafal Quran. Amin. Siapa yang hafal Quran diterima di Universitas Nasional 11 Maret Solo. 160 anak hafal Quran diterima. Maka kalau ada anak air molek, sekarang Khairul Ummah buka cabang di Pekanbaru khusus hafal Quran. Tiba-tiba anak air molek pindah dari air molek, sekolah sana, hafal Quran, diterima. Setelah pulang jadi dokter spesialis. Masuk ke rumah sakit Arifin Ahmad, jilbabnya panjang. Apa kata pasien yang sakit menengok? Masya Allah, kalau adalah anak lajang kuku pinangkanlah sama ini. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Kalau matilah biniku kupinang lah ini. Masuk anak air molek yang berjilbab panjang hafal Quran tadi ke ruang ICU pasien, dibawanya jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Semua yang koma di situ mati semua. Oleh sebab itu maka jangan pernah takut untuk pindah. Aku nggak mau lah jadi dokter. Bapakku kan tukang kuli bangunan. Jangan takut. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Betul? Karena kalau kakimu tergantung, kau hantu. Nah, anak air molek semangatnya luar biasa. Dia tidak pernah takut jadi apapun. Kenapa? Karena di air molek dia sudah digembleng dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Allahu Akbar. Saya kalau mancing Allahu Akbar, itu artinya saya sudah ceramah setengah jam. Tadi dimulai setengah 9, sekarang jam 9:05. Itu maka saya bertakbir. Guna takbir itu dua. Pertama, mengusir setan. At-tasa'ub minas syaitan. Menguap itu perbuatan setan. Makanya kalau ada kawan menguap, itu setan sudah dekat. Dulu kata Ustadz, datang setan membawakan kipas.
Nina bobo, oh Nina sayang. Itu setan jadul. Kalau setan sekarang dibawanya AC Panasonic. Makanya kalau nampak kawan sebelah menguap, takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah ada nampak kan? Nanti waktu khutbah Jumat gitu juga. Waktu khutbah Jumat, orang barat tidak bisa tidur. Bisnis tak bisa tidur. Nama penyakit tak bisa tidur itu namanya penyakit insomnia. Tak bisa tidur. Orang kita nengok khotib langsung menguap. Assalamualaikum. Begitu khotib, barakallahu li walakum. Bisik pula ke kawan, cepat betul khutbahnya. Ini kalau ada kawan gini ngantuk kan kepalanya ke tiang. Jangan takut pindah, jangan takut pindah. Apalah, awak ni wang ai mole, takkan jadi dokter. Siapa bilang tak bisa? Kalian bisa jadi dokter. Mau jadi, oh nanti kita tanya. Banyak anak-anak saya tanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya tahu. Ada senter tukang jaga durian, batunya 6, besar. Mencari durian dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi pakai senter. Semalam cuma dapat 50.000. Dokter, senternya kecil. Baterainya kecil, 2 biji. Suruhnya buka pasien, buka mulutnya, 2,5 juta. Coba telinga kanan, tengok, oh banyak sarang Spiderman. Buka telinga kiri, wah ini gendang rebana udah rusak. Coba hidungnya Pak, 10 juta. Tukang martel dari besi besar, gagangnya rotan, kolompang, berkeringat, berpeluh, pangan kasar, sehari 70.000. Dokter, kecil aja martel, pukulnya lutut kanan, ayah lapuk lah lama pakai. Pukul lutut kiri 7,5 juta, pukul lutut kanan 7 juta, siku 2,5 juta, 12 juta. Mau jadi polisi apa jadi dokter? Berpindah pula udah. Mana yang banyak duit izinnya mau. Ceramah Ustadz kan tadi katanya jangan takut itu yang diamalkannya. Kata saya jangan pindah. Apa salahnya kami pindah-pindah? Ibu anak ini dia mau pindah-pindah profesi tak apa-apa, sesuaikan aja kemana kemampuan dia. Banyak ibu-ibu mau mengirim anak ke Kairo. Ustaz Somad, gimana caranya mengirim anak ke Kairo? Yang mau ini bapak apa anaknya? Saya. Oh tak bisa. Kalau mau anaknya kirim ke Kairo, saya yang minta ke Mesir, saya ikut tes, saya pergi. Jangan anak dikirim, anak tak mau. Anak hobi main band, dikirim pagi siang, what can I do? No woman no cry. Balik LC, apa arti LC? Lamo di Kairo. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Mari kita bangkit dengan spirit hijrah Rasulullah SAW. Astra Agro Lestari 30 tahun untuk negeri, LP2A. Tak juga nampak apa panjangan LP2A. Yang penting pokoknya LP2A lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, jangan takut pindah-pindah selama dia baik. Pelajaran yang kedua, bahwa makna hijrah bukan hanya pindah tempat. Hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, pindah dari yang dilarang Allah. Mudah-mudahan yang selama ini mabuk berhenti.
Suami saya itu Pak Ustadz balik ke rumah jam 3 sakau. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz berhenti dia Pak Ustadz. Dulu tiap malam, sekarang 29 malam. Dulu Pak Ustadz bini saya itu tak berjilbab. Sekarang setelah mendengar pengajian Ustadz berjilbab. Mana dia Pak? Itu. Jilbabnya tak penuh. Jadilah Pak Ustadz daripada tidak. Ada jilbab perempuan ni mukanya nampak di ujung. Kening, ujungnya kuning pula tu. Tanya sama anak, mama, tante tu rambutnya kok kuning, kena kencing kuda. Namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi di air molek tak ada itu. Semuanya sudah, karena tak nampak saya gelap. Ada pula model jilbab ni kain panjang 2 meter, dililitkan di leher. Lilit. Dia pakai pas undangan. Dia yang makan, awak yang khawatir. Mati. Namanya jilbab sakratul maut. Tapi alhamdulillah orang air molek, tengoklah. Tengok jilbab. Anak kecil jilbabnya panjang. Ada juga yang tak berjilbab. Oh, laki-laki. Kalau sudah anaknya berjilbab, berarti ibunya berjilbab. Mudah-mudahan makna hijrah setelah pengajian malam ini, yang belum berjilbab hendaknya pakai jilbab dia insyaAllah. Jilbabnya jilbab yang panjang, kalau tangannya turun tertutup. Ini jilbab panjang, turun tangan tertutup. Karena tangan perempuan itu ditutup sampai sini. Ini boleh nampak. Muka Pak Ustaz? Muka boleh. Kalau ada yang pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang bercadar. Saya tak mewajibkan cadar, tapi kalau ada orang bercadar jangan diejek. Ini ada orang nampak cadar, ninja nih. Kenapa kalau menengok orang bercadar kau latah, menengok orang bercadar kau resek, nengok orang tak bercelana kau diam? Berarti otakmu berkudis. Yang bercadar bagus, yang tak bercadar boleh, karena wajah perempuan. Tapi ada anak gadis cantik, maka kalau dia bercadar bagus. Karena kalau tak bercadar, dosen-dosen, guru-guru di sekolah menulis pun tak fokus sampai ke bawah. Jadi anak-anak mahasiswi sekalian, Pak udah ke bawah Pak, habis whiteboard. Oh iya. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Tapi saya tak pernah gitu. Itu kotak apa yang dibagi-bagi itu? Hah? Oh, bantuan untuk Lombok. LP2A itu Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam. Udah paham? Jadi itu kotak-kotak itu untuk Lombok. Berapa kotak yang disebar Ustadz? 20. Bapak-bapak dari kepolisian yakinkan yang disebar 20 balik 20 juga. Karena ini khawatir kita dekat ke Taluk Kuantan. Posko peduli gempa Lombok, kita peduli Lombok, Inhu peduli, open donasi. Open itu tempat masak kue. Pakaian kuyak, oh pakaian layak. Kalau mau diserahkan kemana? Jalan Padat Karya, Simpang 4, Batu Gajah Air Molek, semua jenis pakaian kecuali pakaian bencong. CP itu artinya kontak person. AGI 0852 7158 8246. Ketik rek spasi pakaian, kirim ke 9090. Nah, nanti antarkanlah pakaian. Waktu datang panitia minta pakaian. Bu, ada pakaian yang mau dikirim ke Lombok. Sebentar ya. Lama dia membuka lemari, mencari mana yang warnanya paling kusam. Na'udzubillah. Maka sedekahkanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan pengajian hijrah ini, yang selama ini pelit, kedekut, bakhil, mudah-mudahan dia mau bersodakoh insyaallah. Mana yang bawa kotak tadi? Naik ke atas. Sini.
Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Di sini. Ikan paus, ikan, oh sini, naik cepat sebelum turun orang nih. Naik, oh naik ke atas. Tapi jangan dari sini, langsung ke sana. Cepat. Itu banyak. Kalau yang ini pantau aja nih. Dah, untung mereka tak ke depan nih. Kalau sempat dia lewat sini apa tak keluar duit kita kan? Ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Makan. Malam tadi di Talang Mama saya dikasih mereka makan. Ustaz silakan makan, saya tengok lemang. Pakai sambal teri sama petai. Mantap. Seumur hidup baru itu saya makan. Lain rasa perut, berbunyi cacing dalam. Kata cacing, what is this? Kata dia. Aneh ini kata dia. Sedap. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lapuk. Nih jaket yang mantap malam nih. Kira-kira kalau saya mati boleh tak dipakai ini? Mana ada akan dipakaikan. Inilah salahnya orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, pergi jauh-jauh. Maksud saya itu, kalau saya nyuruh datang ke atas itu jangan ke saya. Ke sana lah. Akan datang kalau saya ceramah tempat-tempat lain yang buat macam ini ya. Inilah ceramah yang paling menyedihkan. Asal nampak kotak itu berdegup jantung kita, berdebar langsung out gitu. Inilah hebatnya orang air molek. Di mana-mana biasanya kan kotak, dibuatnya pula tong sampah. Jadi orang menyamparkan duit itu macam sampah aja. Udah balik baru menangis. Ada manusia-manusia ini Bapak Ibu, kalau diajak dia sholat berjamaah, siap. Kalau diajak dia iktikaf malam, siap. Diajak puasa sunat, oke. Kalau diajak bersedekah, nanti. Apa nama penyakitnya? Bakhil, pelit, medit, kedekut, sampili. Entah apa-apalah. Macam ada orang datang dari belakang. Mungkin bawaan trauma tadi. Rasa-rasa ada aja orang bawaan. Begitu rupanya kalau kita trauma kena habis duit ambil itu ya. Datanglah bapak-bapak ceramah nanya saya, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya kalau khotib khutbah Jumat tiada kotak yang lewat di depan? Saya tidak setuju kalau kotak lewat di depan mengganggu khutbah. Saya heran, kenapa bapak ini berapi-api? Rupanya takut keluar duit. Menengok kotak hari Jumat lewat di depan ada 3 respon jamaah. Yang pertama respon silakan. 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 Respon yang kedua, asal nampak kotak udah agak-agak jauh. Respon yang ketiga, asal lewat kotak rupanya sakit perut betulan. Mampus. Janganlah kasar ngomong Pak Ustadz, meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simpan, belikan ke mobil. Simpan, buat rumah besar. Simpan. Nikah. Memangnya yang 3 ini bisa kau bawa mati? Mobil besar, rumah besar, bini besar. Bisa kau bawa mati? Mana ada rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Begitu kita meninggal, mobil mengantar sampai ke pelataran parkir. Sedan Ferrari, harga 2 miliar, pintunya 2. Rupanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal.
Nanti keluar mobil katanya tahun 2019 ini keluar mobil tak berpintu sama sekali. Melompat aja kita. Macam gerobak berondol. Mobil Ferrari plat merah metalik. Tinggal. Rumah besar. Yang mencari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, yang membangunnya kita. Tapi setelah kita mati meninggal dunia, sejengkal pun rumah itu tak mau menerima jenazah kita, betul? Oleh sebab itu maka sedekah, sedekah, sedekah. Kotak tadi jalan sekali lagi. Jalankan lagi. Tadi baru keluar 2000 aja itu. Jalankan sekali lagi. Tapi ke sini jangan. Apa ibu? Ini ada pula tadi yang memasukkan duit 5.000 perak. Berdoanya, ya Allah, tolong saudara kami di Lombok ya. 5.000 perak. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Jadi kalau ada yang sedekah 5.000 masuk surga dekat-dekat WC lah. Oleh sebab itu maka tolong, apa itu hijrah? Pelajaran hijrah yang pertama, jangan takut pindah. Pelajaran hijrah yang kedua, meninggalkan yang dilarang Allah. Bakhil, pelit, tak mau bersedekah, dilarang Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar pengajian Ustaz kemarin, suami saya rajin bersedekah. Alhamdulillah. Kemana dia bersedekah? Ada janda di belakang rumah kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Posko kesehatan. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang malam ini kurang-kurang sehat, periksakan situ. Tapi nanti sudah pengajian, jangan sekarang. Sekarang ini pura-pura sehat aja. Apapun yang terjadi, agak berkunang-kunang, tengok aja. Cahaya ini terlalu terang. 1, 2, 3. Silau saya nengok. Tapi bagus juga, karena nanti direkam nampak putih Ustadz Somad sekarang. Ditengok mereka di YouTube kan, di mana itu? Biasanya Ustadz Somad ceramah pakai baju putih aja. Sampai ada ceramah jamaah yang nanya, Ustadz ganti baju lah. Tapi malam ini Masya Allah, LP2A. Lupa pula apa kepanjangan itu. Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam. Makanya kalau mau cepat kuat ingatan, banyak-banyak makan tepung kanji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai acara hijrah malam ini, mudah-mudahan kita semuanya pindah dari yang tak baik kepada yang baik. Yang selama ini sawitnya tak berhasil, mudah-mudahan naik tingkat kualitas. Yang selama ini gotahnya kering, naik harga karet insyaallah. Yang selama ini anaknya tak sholat, mudah-mudahan sholat insyaallah. Anak saya sholat Pak Ustaz, laki saya tak sembahyang. Ustaz Somad dulu waktu dia meminang saya, datang pakai mobil mewah, PNS, pegawai perusahaan mewah, rumah dibuatkannya mantap. Saya sangka saya akan bahagia, tetapi setelah menikah sama dia rasanya Pak Ustaz, macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Laki tak sembahyang. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Yang selama ini masih pakai keyboard tunggal, mudah-mudahan hijrah ke nasyid. Ini grup nasyid dari sekolah pesantren Khairul Ummah. Bagi yang mau menikah, undang mereka. Bagi yang kemarin nikahnya pakai keyboard, nikah sekali lagi. Bininya itu juga. Jangan ibu marah. Tetap ibu juga, cuman acaranya diulang. Saya berapa kali acara pernikahan tak datang. Sampai hati Ustaz Somad, ya, tak datang acara pernikahan anak saya, datang. Kenapa Ustaz tak kami tengok? Gimana saya mau datang masuk ke dalam? Kalian setel pula pengaji, penyanyinya pakai rok. Tapi roknya panjang, resleting tak berpasang. Tentu kita di bawah itu sebuah salah mau makan. Mau tak ditengok jarang-jarang nampak.
Ditengok berdosa, ada anak kecil macam-macam ada orang di belakang. Oleh sebab itu maka yang selama ini pakai celana-celana jin, celana hantu, celana setan, berhentilah. Berhenti. Alhamdulillah sekarang di Molek ini tak ada lagi. Tiba-tiba adalah anak kerasukan jin. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Dibacakan ayat ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati. Ketawa jin. Kenapa kau ketawa jin? Kami mengganggu dia karena dia selalu memakai celana kami. Celana jin itu dipakai. Ngamuklah jin. Nah, maka jangan pakai celana jin. Jangan kalian pakai. Dipakai celana jin, kuyak pula. Kuyak. Kuyak lutut. Pas duduk, nampak lutut. Orang barat, kuyak lutut, lututnya putih. Orang kita hitam bekudis. Nengoknya mual 3 hari. Oleh sebab itu maka jangan diikut. Orang barat itu bagus. Yang diambil apa? On time. Yang diambil apanya? Bahasa Inggris. Yang diambil apanya? Disiplinnya. Itu yang diambil. Ini yang diambilnya dari orang barat itu apa? Rambut gimbal sumbu kompor. Yang diambilnya dari orang barat itu apa? Antingnya. Ada anak-anak muda sekarang diambilnya dari orang barat itu anting. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, mata pun dipasang anting. Di hidung dipasang pula anting. Macam sapi kurban. Di bibir dipasang anting. Saya nengok ada anak fang, bibir pasang anting. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang ngilu. Apa ada itu? Makanya kalau ngikut orang barat tuh yang diikut bahasanya. Ini anak-anak pesantren ini bahasa Arab mantap, bahasa Inggrisnya mantap. Kaifa halukum? Tengok, mantap kan? How are you? Tengok, apa kata dia? I am fine. I am itu saya, bukan ayam. Fine, fine itu baik. Begitu. Berapa lama kita belajar bahasa Inggris? Naik pesawat yang bisa ditangkap 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, jangan takut pindah. Kalau sempit terasa hidup, pindah. Yang kedua, makna hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian malam ini yang selama ini pacaran berhenti insyaallah. Apa pacaran-pacaran? Bohong. Pacaran-pacaran itu tipu. Waktu pacaran hati-hati ya dek, awas terpleset ya. Begitu udah nikah, mana mata kau tuh? Bohong. Kalian ini perempuan, yang ini laki-laki. Perempuan ini timun, laki-laki ini durian. Makanya timun sama durian tak boleh dekat, maka dikasih pemisah kan. Karena kalau sampai durian timun sama dekat sama timun, siapa yang bonyok? Timun. Kecuali timun plastik. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur, mencret. Jadi jus timun. Oleh sebab itu kalian yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Ini mau aja dibonceng. Pak, kami pergi ya. Kemana? Pengajian. Mana boleh pacaran? Ini pacaran syariah. Ketemunya pakai assalamualaikum. Manggilnya ya akhi ya ukhti. Ada yang lebih keren lagi, panggilan baru. Yang laki-laki manggil almarhumah, yang perempuan manggil almarhum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak usah kalian pacaran-pacaran. Tak usah. Saya masih ingat lagi pesan kepala sekolah kami dulu, Nurul Falah, almarhum Pak Haji Hasanuddin Husain. Masuk dia ke kelas kan, apa cicinta itu? Tak ada cicinta-cinta. Betul kata dia. Tak ada. Buktinya sekarang kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami berhasil. Yang berhasil nikah juga dia. Tak ada dia jombloan sejati, tak ada. Tetap bertemu dengan jodohnya. Saya aja yang kurus, hitam,
tak ganteng, coba tengok komen-komen di FB itu. Berapa yang mau jadi yang kedua? Jangan. Bayangkan kalau saya ganteng, entahlah. Jadi kalian yang penting sekolah aja yang benar, tinggalkan pacaran-pacaran ini. Tapi Pak Ustadz saya sudah punya mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Alhamdulillah malam ini tak ada yang pacaran Pak Ustadz. Datang pacarnya ngajak, malam ini kita jalan-jalan. Tidak. Sebentar aja bro. Tidak. Kejap aja. Nanti habis pengajian kita jalan. Tidak. Sekali tidak katakan tidak. Ibu sama bapak harus kompak menjaga anak. Nanti hari Sabtu sore sudah datang pacarnya membawa motor. Knalpotnya sudah disunat. Kawasaki Ninja. Begitu digasnya ada orang mau sakratul maut, mati kontan. Pak, saya bawa anaknya sebentar ke Batu Gajah ya. Tidak. Mutar sekali aja. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Bawalah. Murah sekali anakmu. Maunya semangkok mie ayam. Bapak harus berani berkata tidak. Sekali tidak, maka tidak. Sebentar aja Pak mie ayam. Jangankan mie ayam. Pakai bakso telur pun tidak. Aku kalau sudah katakan tidak. Tidak. Datang istri dari belakang. Kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak kita ini terjerumus. Bonceng ke Batu Gajah. Bonceng ke Kembang Harum. Bonceng Batu Gajah. Bonceng Kembang Harum. Masuk angin gembung. Padahal mestinya itu hari pernikahan yang sakral. Mestinya aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai dengan senyum. Tapi karena anak hamil marah, aku nikahkan engkau dengan tunai, jangan datang sini lagi. Beratus pertanyaan datang ke WA, ke SMS. Ustadz, apa hukumnya perempuan hamil nikah? Perempuan yang hamil menikah, nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah. Bin botol, bin jengkol, bin brondol. 2. Anak yang pertama lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Nanti kalau adiknya mau menikah, maka abang ini tidak bisa jadi wali karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak, saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Betul? 3. Bapak mati meninggal dunia, si anak tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. 4. Anak cantik jelita, mantap, luar biasa, cerdas, berprestasi. Tapi ternyata pas menikahkan nanti si bapak tak bisa jadi Kenapa tak bisa jadi wali? Itu bukan anak. Ini anak saya Pak Ustadz. Darahnya sudah kami bawa ke Singapura tes DNA. Ini dia. DNA tak laku mas bro. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Oleh sebab itu, ini bukan sepele. Banyak orang tua sekarang membiarkan anak berzina. Datang anak lajang ke rumahnya, silakan masuk ya. Minum deh, minum. Bapak sama mama mau ke ruang tamu sebentar ya. Nah, silakan. Itu sama arti zina. Jaga anak-anak kita ini. Mudah-mudahan selesai acara hijrah ini, yang pacaran-pacaran putus. Putusnya harus putus, jangan putus tebu. Jangan putus tak bisa disambung. Amin. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Yang udah nikah pula yang semangat. Selanjutnya hikmah hijrah yang ketiga. Yang ketiga mesti ada kerjasama baru bisa terjadi hijrah. Nabi naik ke atas Jabal Sur. Nama bukitnya Jabal Sur. Yang menemani Nabi di atas nama sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang menjaga kambing di bawah Amir bin Fuhairah. Yang mengantar makanan Asma binti Abi Bakar. Yang membawa berita Abdullah. Yang menjadi guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Yang menjaga tempat tidur Nabi di rumah Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita hitung. Yang menjaga tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Yang menemani Nabi di atas
Abu Bakar Siddiq. Yang mengantar makanan, Asma binti Abu Bakar. Yang pura-pura jaga kambing di bawah mata-mata, Amir bin Fuhairah. Yang menjadi guide penunjuk jalan, Ibnu Uraitid. Yang membawa berita, update status bagaimana keadaan Makkah, Abdullah. Apa artinya? Harus ada tim kerja acara malam ini terselenggara. Apakah bisa satu orang? Tak bisa. Ada yang masang lampu, ada yang merekam, ada yang memasang tenda, tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan dipanggil hanya qori'ah, ketua panitia. Itu yang dipanggil. Mana ada protokol manggil? Berikut ini mari kita panggil ke atas yang masang umbul-umbul. Tapi mereka berperan, semuanya berperan. Apa pelajaran dari hijrah? Harus ada tim kerja sama. Kalau tidak bekerja sama tak bisa. Aku tak mau kerja sama sama dia. Kenapa? Dia orang Batak Pak Ustadz, aku orang Jawa. Kalau aku kerja sama sama dia jatuh derajatku. Kenapa? Masa aku dari emas langsung jadi tulang? Mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau Banjar, kita ini semuanya sama. Dari tanah akan balik jadi tanah, dimakan cacing tanah. Yang paling mulia di antara kita ini siapa? Bukan yang ceramah. Yang paling mulia kita ini siapa? Bukan yang duduk di atas. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah ceramah 1 jam 10 menit, sudah 70 menit, tapi anak-anak tetap serius mendengar. Tengok. Anak-anak. Inilah yang akan menjadi gubernur Riau 20 tahun akan datang. Luar biasa. Dulu kan kalau ceramah itu kan orang-orang tua aja, nunduk ke bawah. Sekarang anak-anak muda mendengar ceramah, anak-anak mendengar ceramah. Mereka inilah calon pemimpin masa depan. Amin. Di belakang banyak calon pemimpin kita. Ustadz Somad ceramahnya di masjid. Ustadz Somad di masjid. Tapi di belakang ada yang ceramahnya di parlemen. Siapa dia? Ustadz yang dulu orang air molek yang terkenal di Indosiar itu. Hah? Saya tak ingat namanya. Ada kan? Ada. Nah, itu nanti ceramahnya tidak di masjid. Di mana ceramahnya? Di parlemen. Ini yang ceramah ini Abdul Somad. Tapi di belakang ada Abdul juga, namanya Abdul Wahid. Nah, itu ceramahnya di parlemen. Apa maksud ceramah di parlemen? Anggota legislatif. Oh, Ustadz kampanye? Enggak, saya tak ada kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya bukan jurkam. Orang bingung kalau mengangkat saya jadi jurkam. Mau ditawari jadi apa? Mau jadi menteri saya tak mau. Jadi dubes saya tak mau. Jadi Ustadz apa? Saya guru ngaji. Oleh sebab itu maka kawan-kawan, sahabat-sahabat kita berdakwah macam-macam. Ada yang berdakwahnya di jalan, bapak-bapak dari kepolisian. Ada yang berdakwahnya dengan senjata mempertahankan negara, NKRI, TNI. Ada yang di laut aja, angkatan laut. Ada yang di udara aja, angkatan udara. Nah, maka tengok anak bapak dari sekarang, kemana hobinya? Ke sungai aja, masukkan angkatan laut. Asik main layang-layang aja, angkatan udara tuh. Tengok dia kemana? Anak saya ini asik masak aja, itu jadi chef, wisata kuliner. Nah, jadi apa dia? Terserah. Yang penting kita bekerja sama. Ini diambil dari pelajaran hijrah. Jangan paksakan yang kita tidak bisa. Kau ceramahnya di mana? Di sini. Ingat, kita akan memilih orang-orang yang baik-baik di 2019. Yang akan kita pilih ada 6. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Maka kita bekerja sama memilih orang-orang ini supaya Indonesia lebih baik ke depan insyaallah. Amin. Bapak yang ngaji, ibu yang ngaji harus milih, nyoblos, jangan sampai golput. Karena kalau bapak yang ngaji tidak milih, pecandu narkoba milih, perampok milih, garong milih, sakau milih. Jangan heran anggota DPR-nya pecandu narkoba karena yang memilih orang-orang sakau. Berikut ini kita sidang paripurna. APBD kita 20
DPR mabuk. Gara-gara yang memilih pemabuk. Yang sholat kenapa tak milih? Orang sholat ribut. Kenapa tak naik? Karena kalian tidak memilih. Maka gunakan pilihan. Gunakan telinga. Dengar baik-baik. Siapa dia? Gunakan mata. Tengok baik-baik. Sama tak balehonya sama orangnya? Sama tak balehonya? Sama kan? Berarti tak ada pencitraan. Pilih baik-baik. Dengar baik-baik. Tengok baik-baik. Gimana Bu? Ibu sudah dapat calon anggota legislatif DPR DPD dari Indragiri Hulu, dari Riau yang akan dipilih. Saya sudah dapat Pak Ustadz. Mana yang ibu pilih? Ini gambarnya. Kenapa itu yang ibu pilih? Dia udah ngasih jilbab 3. Kemarin datang dia ke masjid kami, kebetulan WC kami belum selesai. Kami sambut pakai lagu rebana. Ya dana, ya dana, ya dana. Turun 5 juta. Rusak. Tapi kalau dia ngasih duit gimana Pak Ustadz? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Money politik, duit. Saya tidak mau nanti ada telepon dari Air Molek, nelpon. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Air Molek. Oke, saudara saya. Apa hukumnya ngambil duit caleg 50.000? Haram. Kalau 500.000 Pak Ustadz? Haram. Kalau 5 juta Pak Ustadz? Haram juga. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ini nomor rekening. Sekali haram tetap 50.000 harga kita dibayar. Dapat berapa itu? Jangan ambil. Tapi saya sedang perlu betul nih Pak Ustadz untuk pulsa nonton ceramah Ustadz. Ambillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dirusak. Harus bekerja sama. Ada yang ceramah di masjid, ada yang ceramah di tanah lapang, ada yang ceramah di kampus. Jangan saling mengejek, semuanya menuju kebaikan-kebaikan. Pertama, jangan takut pindah. Yang kedua, hijrah meninggalkan yang diharamkan Allah. Yang ketiga, bahwa kita jangan sampai, ini yang paling penting, berpecah belah, harus bekerja sama. Yang keempat, pelajaran dari hijrah, Nabi di Madinah menjaga keutuhan beda-beda. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Nabi bertetangga dengan non-muslim. Nabi bertetangga dengan Yahudi. Nabi bertetangga dengan musyrik. Kalau dengan beda agama saja bisa, kenapa kita antara yang sesama agama cekelai cakar-cakaran? Saya tidak senang sama tetangga saya ini Pak Ustadz. Nampaknya dia aliran sesat ini. Kenapa gitu? Karena dia pakai sorban. Loh, pakai sorban kok aliran sesat? Nabi Muhammad pakai sorban apa tidak? Pakai. Ini kawan saya ini sesat nih Pak Ustadz. Kenapa? Berjenggot dia Pak Ustadz. Nabi Muhammad pakai jenggot. Yang sudah tumbuh jenggot bagus. Yang belum tumbuh ambil kemiri gosok-gosok. Jangan ngejek gara-gara jenggot. Aku tengok kau berjenggot macam kambing. Tentu dia marah. Aku kambing kau anjing. Oh, bertinju kambing sama anjing. Ketawalah orang. Sedang beda agama saja Nabi bisa hidup di Madinah. Apalagi kita di Air Molek. Beda antara Perti, Persis, NU, Muhammadiyah. Semuanya sama-sama asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Ada kawan kita Muhammadiyah. Muhammadiyah sama NU sama-sama sholat subuh enggak? Sama. Tolong carikan saya mazhab yang enggak ada sholat subuh. Semua sholat subuh. Kelahi antara NU sama Muhammadiyah. Kata NU mesti pakai kunut. Kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Sampai berdebat jam 2 malam. Besok sama-sama enggak sholat subuh. Saya kalau imam di masjid dekat rumah saya pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Itu bacanya pendek. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Itu kan tak ada alifnya. Mana panjang? Aliman hamidah. Tadi kenapa panjang? Rupa nama bini Hamidah. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya baca kunut. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Kalau imam baca kunut, makmum ikut, jangan diam.
Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak diaminkan. Ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yazillu man walad wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Jangan tak diaminkan imam. Ini banyak sekarang tak mau ngaminkan imam. Allahumma hdina fi man hadait, gak mau. Wa afina fi man afait, kau aja. Kelahi di masjid hanya gara-gara usolli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niat itu letaknya di mana? Dalam hati berbunyi atau tidak? Tidak. Mana berbunyi? Allahu Akbar. Nggak berniat ya? Niat di hati, Mas. Niat di hati, mana berbunyi? Tapi ada orang yang was-was. Kalau tak dibunyikannya di mulut, was-was. Masuk ke masjid, niat dalam. Allahu Akbar. Isya apa maghrib ya? 3 rakaat apa 4 ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Maka untuk mengusir was-wasnya dilafazkannya. Kau salat apa? Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Isya 4 rakaat, adaan makmuman. Maka yang melafalkan niat boleh. Yang tak melafalkan niat sah. Ini kelahi. Yang satu mau nunjukkan dia melafalkan niat. Usolli fardal isya. Yang perti ngejek Muhammadiyah. Usolli fardhu isya. Yang Muhammadiyah pula panas, enggak pakai usolli. Yang ketawa orang yang main gaplek di luar masjid, kelepar. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang, kelepar. Jangan kelahi. Kita jaga persatuan umat. Kita jaga wa'tasimu bihablillah. Antara yang bercadar dengan yang berjilbab kelahi. Yang ketawa siapa? Yang tak berbaju. Maka jaga persatuan. Selesai acara ini, jaga persatuan. Yang selama ini kelahi. Jaga kerukunan, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah, jaga ukhuwah basyariyah. Yang terakhir, yang kelima, apa pelajaran hijrah? Pelajaran hijrah yang kelima, sesuai antara usaha dan doa. Nabi berdoa. Ini banyak orang tak mau berdoa. Orang yang tak mau berdoa itu sombong, angkuh, tak mau berdoa. Nabi saja berdoa minta selamat. Maka kita berdoa kepada Allah SWT. Nanti di akhir majelis kita berdoa, mudah-mudahan kita diselamatkan. Tahun 1440 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insyaallah. Amin. Ibu jangan lupa doakan anaknya, karena mengalir darah ibu dalam badan mereka. Seorang pecandu narkoba, saya ini Pak Ustadz pecandu narkoba, pelaku dosa, sampai pusing orang menengok saya. Jadi bapak gimana ceritanya tobat? Mak saya pergi ke Makkah, dibawanya air zam-zam, berputar dia 7 kali di samping Ka'bah, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku. Setelah itu dimandikannya saya. Sini kau, dimandikannya. Sehat saya Pak Ustadz. Itulah hebatnya doa seorang ibu. Ibu hati-hati. Ibu memanggil yang tak baik saja bisa dikabulkan Allah SWT. Makanya ibu jangan sampai manggil setan. Jadi hantu dia. Maka kalau marah betul panggil calon anggota dewan sini kau sebentar. Camat Pasir Penyu. Mohon doa bimbingan Ustadz untuk niat kami mendirikan Yayasan Islam Sosial Masyarakat di Kabupaten Siak. Jauh dari Siak ke Indragiri Hulu. Dari Ananda ke Irawan AMC CHCHK perawat spesialis hipnoterapis Rumah Sakit Umum Daerah Siak hadir. Mudah-mudahan disampaikan Allah niatnya insyaallah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Dulu waktu saya tinggal di rumah samping Nurul Falah, Air Molek Indragiri Hulu, masih ada rumah itu sekarang.
Masih, pas saya lewat di situ, saya naik mobil, ada yang nengok, rumah hantu katanya. Sakit hati saya. Asrama saya itu. Bilangnya rumah hantu, berarti saya hantu. Kurang ngajar orang ini. Dulu waktu kami di situ bulan puasa, 10 hari sebelum puasa tak pernah kami masak. Begitu tradisi orang Air Molek. Sebelum puasa undang makan sini baca doa, undang masih ada lagi tradisi itu. Alhamdulillah pertahankan, diundang bertahlil. Adik-adik dari Nurul Falah, kalian tahlil, baca Yasin, baca doa. Ya, kuat-kuat kami tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba terbukalah piring. Rupanya mie goreng. Kecil, la ilaha illallah. Kok tahu tadi mie tak datang? Oh gitu tradisi itu dulu. Keliling. Insya Allah yang masih ingat sama saya, yang keliling rumah asrama kami itu, itu berdoa. Habis itu berdoa, baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami ya Allah. Habis itu berkirim doa. Allahumma ighfir lahu. Ada pula kawan ni tak pandai baca doa. Dibacanya kuat-kuat. Doa tak boleh cepat-cepat. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Laskar Majelis Mujahidin? Di Indonesia ini, ormas mesti diakui oleh Menhukham, Menteri Hukum dan HAM. Majelis Mujahidin Indonesia itu bukan ilegal, itu diakui. Kalau pemerintah tidak suka, dia dibubarkan melalui keputusan pengadilan. Jadi Laskar Mujahidin, Pemuda Pancasila, FPI, Laskar Merah Putih, Banser, Ansor, itu semua diakui di Republik Indonesia. Maka kita saling menghormati. Kalau tidak setuju, dibawa ke pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan. Karena ini melanggar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dia statusnya inkonstitusional. Bubarkan. Begitu. Kalau mau dibubarkan melalui pengadilan. Bagaimana tanggapan Ustadz di masjid? Sudah dibentuk majelis dakwah pengurus dan ada jamaah membentuk juga majelis dakwah lain seperti penguasa masjid. Baguslah banyak-banyak. Kalau saya pengajian lebih banyak lebih bagus. Selesai pengajian ini buat lagi pengajian. Selesai ini buat pengajian. Selama tidak saling sikut menyikut, saling salah menyalahkan. Faiza faraghta fansab. Selesai dari satu, kami selama ini masuknya ke Talang Mama aja. Sudah 2 tahun setengah masuk Talang Mama. Maka tadi malam kata sambutan saya, mungkin ini yang terakhir masuk Talang Mama, karena sudah berdiri sekolah untuk anak-anak. Nanti kita akan pindah lagi ke Durian Cacar. Nanti Durian Cacar buat pula sekolah, nanti pindah lagi ke tempat lain. Suku Sakai masih ada, suku Talang masih ada, suku Akit masih ada, suku Laut masih ada. Itu harus kita dakwah. Jangan berebut di satu masjid aja. Untuk apa berebut? Yang kita cari ini apa? Mau mencari nama, mau mencari jabatan, mau mencari kekuasaan, mau mencari pengaruh. Kita mau mencari amal soleh, bukan soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan rebut-rebutan wirid Yasin, jangan rebut-rebutan majelis dakwah. Kalau mau berdakwah betul, pergi masuk ke Talang Mama sana, pergi masuk ke Talang Jerinjing sana, pergi masuk ke Talang Durian Cacar sana, pergi masuk ke suku Akit sana, pergi masuk. Ini masjid tu lah, masjid tu kan orang udah baik-baik semua itu. Ini yang hadir tablik akbar ini kan orang baik semua ini. Yang ada yang tak baik, yang preman-preman, yang tegap, itu ajak sholat. Kalau memang betul mau berdakwah. Makanya kalau ada orang mengatakan ini Ustadz Da'i ilallah Abdul Somad, saya bukan da'i, saya penceramah saja. Yang betul-betul da'i itulah orang yang bukan LCMA, bukan Ustadz, tapi mengetuk-ngetuk pintu orang. Pak, ayo ke masjid Pak, jangan ajak-ajak saya. Ayo ke masjid Pak, jangan ajak-ajak saya. Kalau ajak aku pukul kepala kau nanti. Besok datang lagi. Lama-lama muak dia, ayah ayolah. Berapa banyak orang taubat gara-gara itu. Itulah yang da'i mengajak kepada Allah. Adapun rebut-rebutan pengajian, rebut-rebutan wirid Yasin, rebut-rebutan jamaah, hanya sekedar untuk mencari popularitas, maka ingatlah, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah, bukan ajak orang ke jalan
mazhab, bukan ajak orang ke jalan partai, bukan ajak orang ke jalan golongan, tapi mengajak orang ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita berniat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Dimulai tadi 8:30, sekarang pas jam 10, 90 menit sudah saya ceramah. Mudah-mudahan 10 menit ini menjadi amal soleh insyaallah. Ustadz, boleh salam enggak? Habis itu dia pergi, gimana mau salam? Tangkap Pak Laskar Merah Putih, bawa dia kemana? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum berdoa, pertanyaan terakhir. Ini tak ada lagi kertas, tisu lagi tinggal. Bagaimana hukum rambut wanita yang rontok dalam keadaan masih haid? Tidak perlu disimpan, tak perlu dibawa mandi. Saya sudah nanyakan langsung kepada Syekh Said Askar di Mesir, Ketua Majelis Riset Islam Azhar. Kata beliau tak perlu disimpan karena dia sama macam sampah saja. Rambut yang rontok, kuku yang patah waktu haid biarkan saja, atau kalau mau dikubur dalam tanah atau dibuang ke tong sampah, tak perlu dikumpul-kumpul, dibawa mandi waktu mandi besar. Begitu jawaban Syekh Said Askar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.